karnaval. Baik, bagi para peserta Kakak. siap. Ayas. Ayas. Halo. Yang di mobil siap. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, warga Kuala Kencana, sesaat lagi kita akan memulai festival We Are One dalam rangka HUT RI ke-78 dengan dimulai oleh karnaval sepeda diikuti oleh peserta lomba kendaraan hias. Setelah sepeda akan diikuti oleh tim dari ekspat dan oleh penari Kamoro dari Yayasan Maramoe Weaku Kamoroe. Halo Pak. Pak tidak sama Ringga kan? Ada Ringga sama. Ada Ringga. Kita sama siapa? Ada Ringga atau tadi dia. Oh iya. Dia pemalu kalau begini-begini. Tidak mau dia. Iya Pak. Dari Yayasan Maramoe. Saya hitung. Ringga. Kakinya. Tia. Oh. Tia. Tia. Aman. Dia jaga sepedanya. Terima kasih. Diawali dengan karnaval sepeda oleh adik-adik dari YPJ dan komunitas Kuala Kencana. Semangat adik-adik. Dia sendiri. Silakan. Siap. Silakan diikuti oleh tim Yayasan Maramoe. Bapak Ibu akan berjalan sampai ke alun-alun ya, di tengah yang ada statu. Disitulah titik berhenti daripada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kontestan pertama. Ini dia PT Srikandi Witraya dengan nuansa Kalimantan. Nah, ini Yang memiliki makna filosofi. Ya ampun, totalitas banget ya. Itu perwakilan perusahaan ya? Iya kayaknya. Wow. Selanjutnya di belakang PT Srikandi, inilah dia peserta dengan kontestan nomor 2 dari Maintenance Support. Mengirimkan konsentrat kita, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu, mana suaranya KPI? Abiu. Oke, fotografer ready? 3, 2, 1. Ceritanya kapal Ajik wah. Baik, silakan. Lebih enak. Abiu. Jangan agak jauh. Ya, silakan. Ajikwa yaitu kapal pengiriman konsentrat yang Abiu kenapa tidak ikut menampilkan rumah adat karnaval? Jawa Timur atau rumah joglo lengkap dengan baju adat Jawa Timur yang diiringi juga oleh musik gamelan untuk mengiringi kesenian barongan dan reog. Abiu. Oke, untuk maintenance support
Timur silakan melanjutkan perjalanan ke alun-alun Kuala Kencana. Dalam atraksi kita dari Kementerian Perhubungan dan mengenalkan seni budaya anti luar. Ada Kami juga informasikan bagi pengendara kendaraan PA 1719 ME milik Senfik mohon dipindahkan karena menghalangi jalan. Sekali lagi untuk kendaraan ada karnaval cosplay para pahlawan. Maju Pak Gentar. Mau maju Pak Gentar. Luar biasa. Bung Tomo yang di tengah ya. Bung Tomo, selamat pagi. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Baik. Siapa pahlawannya? Dan selanjutnya Ayo, siapa pahlawannya, Bi? PT Puncak Jaya Power Keren. menampilkan adat Sumatera Selatan. Wongki Tegalo. PT Puncak Jaya Power menampilkan adat Sumatera Selatan di mana terdapat jembatan Ampera yang merupakan ikon di kota Palembang yang menghubungkan Tanjak Palembang yang merupakan sebuah ikan kepala yang biasa dipergunakan masyarakat. Ya, kita persilakan PT Puncak Jaya Power untuk bergerak menuju ke alun-alun. Iya. Silakan melanjutkan perjalanan karena kita punya peserta masih banyak. Luar biasa, tepuk tangan buat PJP Palembang Sumatera Selatan. Ya, ini jembatannya dibawa jauh-jauh dari Palembang ini. Sepertinya jembatan di Palembang kan untuk sementara tidak ada, Kak Bo. Betul sekali. Iya. Tagalo itu katanya artinya kita orang Palembang ya. Iya. Trakindo punya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya. Peserta dengan nomor undian 4. Dari PT Trakindo mewakili budaya Sulawesi Selatan. This is from PT Trakindo Indonesia Maju. Silakan kapal pinisi langsung mengarungi lautan. Ini Manado ya? Silakan tepuk, mereka akan mengarungi lautan menuju. Wih, makanan semua. Bisa kita berebut ini. Selanjutnya, PT Pengembangan Jaya Papua mewakili daerah Sulawesi Utara. Bagian depan, hasil alam Sulawesi Utara, hasil utama Sulawesi Utara bersumber dari tanaman perkebunan yang memegang peranan penting dan melibatkan hajat untuk wanita. Setelah melalui proses adat Bacoho, keramas dengan jeruk, lumele, mandi kembang, toki pintu, masuk pinta dan upacara tawang, nasihat dan pernikahan. Bagian belakang kita lihat istirahatan. Silakan melanjutkan perjalanannya. Tepuk tangan untuk Sulawesi Utara dari PT Pengembangan Jaya Papua. Dengan tema We Are One, torang semua Basodara. Yes. Selanjutnya dari ISO mewakili adat Flobamora Internasional SOS membawakan adat Flobamora. Flobamora adalah akronim bagi gugusan kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Terdiri dari 4 pulau induk, yakni Pulau Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Rumah adat Ngada atau Sao merupakan rumah adat tradisional di Kabupaten
di Kabupaten Ngada. Komodo merupakan hewan reptil purba khas Nusa Tenggara Timur dan merupakan spesies kadal terbesar di dunia. Baik Sonde baik Indonesia lebih baik. Ini dia ISOS PHMC dengan latar belakangan budaya Floba Mora. By Sonde by Indonesia lebih baik. Silakan maju. Luar biasa ISOS. ISOS dari Floba Mora. Dan perlu kita ketahui bahwa mobil hias ini akan lomba pemenang sebagai pemenangnya. Selanjutnya ada GCSP dengan budaya Jawa Barat. Next we have GCSP from West Java. Department General yang diambil dari bahasa Sunda yang berarti burung, kan lambang semangat nasionalisme dan kebanggaan lambang negara Indonesia. Warna kemasan burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Manuk Dadali mengantarkan pengantin Sunda ke tempat yang lebih baik, menjadi satu keluarga, di mana keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam bermasyarakat dan merupakan media dan menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Dan di sini kita juga lihat ada Gunung Wayang Golek Sunda, Kujang, Angklung, dan pahlawan asli Jawa Barat, diantaranya Oto Iskandar Dinata, Sijalak Harupat, ayam jantan yang kuat dan pemberani karena sifat berani krisis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang kerap menyengsarakan rakyat Indonesia. Hussein Sastra Negara, tokoh perintis TNI Angkatan Udara, Dewi Sartika, tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, dan Muhammad Toha, komandan barisan rakyat. Silakan langsung burung Manuk Dadali boleh terbang menuju alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Kumaha Dharma. Kami dari GCSP akan memperkenalkan budaya Bapak Pengantin. Dari DWP atau Pipeline menampilkan budaya Papua Barat. Dari DWP dan Pipeline Divisi Technical Service dengan mengusung semangat dan kebanggaan Sang Mutiara Raja Ampat dari ujung Papua Barat dengan keindahan kepulauan dan kekayaan alam Raja Ampat dan Garuda sebagai kejayaan Indonesia. Barat, silakan melanjutkan perjalanannya menuju alun-alun. Oh, kalau Papua Barat berarti kampungnya Pak Klaus ya, izin. Oh, Pak Klaus ya. Siap. Dari kampungnya Pak Klaus, Papua Barat. Tepuk tangan. Silakan melanjutkan perjalanan. Baik, kita berikan tepuk tangan DWP Pipeline mewakili Papua Barat. MC mewakili DKI Jakarta, silakan sambil maju ke depan. Dan kita tahu DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia. AHMC Freeport Indonesia menyuguhkan beberapa adat khas Betawi yang diantaranya mobil hias. Bemo merupakan kendaraan transportasi asli Betawi, pakaian adat Betawi, dan penampilan kesenian palang pintu yang merupakan ciri khas saat prosesi pernikahan adat Betawi.
Penampilan proses palang pintu Betawi biasa ditampilkan pada acara adat pernikahan yang mana palang pintu menggabungkan seni bela diri dan seni sastra pantun pada tradisi ini. Jawara palang pintu beradu pantun dan dilanjutkan penampilan atraksi bela diri bertujuan untuk menunjukkan ujian yang harus dihadapi mempelai laki-laki sebagai pengorbanan dalam meminang mempelai perempuan, serta adat palang pintu berfungsi untuk mendekatkan hubungan antara kampung dan antara keluarga mempelai. AMC DKI Jakarta. Silakan melanjutkan perjalanan menuju alun-alun. Kita masih mempunyai peserta yang masih banyak ya di belakang sana. Kita akan mempercepat. Ya, ini dia, kita berikan tepuk tangan untuk AMC peserta dengan nomor undian 9 mewakili daerah DKI Jakarta akan membawa Monas menuju ke alun-alun. Walaupun capek kita udah biasa, Jakarta ke Jayapura. Asik-asik. Selanjutnya sambil berjalan silakan PT Supra Bakti. Lembah Balim, rumah ini terbuat dari kayu beratapkan jerami. Walaupun terlihat mungil, rumah adat ini kaya akan filosofi kehidupan. Kemudian ditampilkan juga suku Kamoro, suku yang menghuni pesisir selatan, memiliki rumah adat tradisional yang dikenal dengan nama Karapau Kame. Rumah adat tradisional digunakan sebagai tempat pendidikan. Rumah Karapau Kame ini ditemukan sekitar Kampung Atuka, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. PT Supra Bakti, Papua Tengah, beri tepuk tangan. Silakan melanjutkan perjalanan menuju alun-alun. Mereka akan melakukan atraksi. Dan kita lihat di ujung sana ada cosplay Moses Kilangin. Selamat pagi Pak Moses. Yes. Tokoh dari suku Kamoro dan pernah dinobatkan sebagai kepala suku umum Mimika, lahir di Kampung Baru Kokanau yang dikenal sebagai Kota Tua. Pengabdiannya di tanah Mimika tidak diragukan lagi dalam dunia pendidikan dan politik. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga didaulat sebagai kepala suku umum Mimika, kemudian menjadi ketua Lemasko sebagai ketua Dewan Adat, serta sejumlah penghargaan atas prestasi dan kinerjanya. Inilah Yohanes Kapiau yang namanya kini diabadikan menjadi Ladut Timika, satu-satunya ladut tipe C yang disetujui berubah nama. Di pegunungan tengah Papua, sebuah kampung orang-orang Amungme, lahirlah seorang tokoh yang kini namanya menjadi salah satu ikon kota Timika. Inilah Moses Abraham Kalmanan Kilangin Tembak, atau yang sering kita kenal sebagai Moses Kilangin, diabadikan menjadi nama bandar udara, dan atas ketekunan dan pengabdiannya kepada orang Amungme dinobatkan sebagai seorang urumeki atau disebut guru besar. Ini dia PT Supra Bakti dari Provinsi Papua Tengah. Amololo, Nimo Itimi, selamat jalan. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 11.
di mana mereka menampilkan patung Garuda Wisnu Kencana, patung setinggi 122 meter yang terletak di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali, Indonesia, yang didesain oleh I. Nyoman Nuarta dan diresmikan di tahun 2018. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Kita sambut, ini dia divisi environmental mewakili adat Bali. Menampilkan juga 3 pahlawan asal Bali, yaitu I Gede Ketut Telantik, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan. Yang kedua I Gusti Nguraran. Yang ketiga I Gusti Ngurah Made Agung. Dan tarian yang ditampilkan adalah tarian kecak. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Environmental Division. Yang di tengah ini saya kenal, Kak. Ini I Nyoman Gede Putu Robert Sarum. Oke, kita sekarang panggil Beli Sarum. Oh, luar biasa, luar biasa, cantik-cantik lagi. Luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi untuk divisi environmental. Sepertinya mereka habis-habisan ya untuk perlombaan mobil hias ini. Luar biasa sekali, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bukit Tinggi Sumatera Barat yang dibangun pada tahun 1926 oleh pemerintah kolonial Belanda. Menara ini mengambil peran penting dalam sejarah pada tahun 1945 karena bendera merah putih dikibarkan di sana. Jam Gadang meneruskan kisah peradaban, mengingat akan akar kebijaksanaan, semangat gotong royong, dan perjuangan yang bentuk Minangkabau dan Indonesia. Operation Support Division Sumatera Barat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Operation Division Sumatera Barat. Silakan melanjutkan perjalanan. Selamat jalan ya. Luar biasa. Kita lihat baju adat mereka. Apakah mereka akan menjadi pemenang, kita tidak tahu ya. Dan di belakang kita lihat ada cosplay. Dan ini ikonnya Jam Gadang. Iya. Kalau kata orang Padang, rancak bana. Iya, kayak rendangnya. Dan kita di belakang sana kita punya apa ya, Dita? Kalau dilihat sepertinya dari Indonesia Timur, Kak Bobi. Oke. Iya. Selanjutnya dari Sukovindo mewakili adat Maluku dengan rumah adat Baileo. Adalah rumah adat Maluku. Baileo merupakan representasi kebudayaan Maluku dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Baileo adalah rumah adat yang dikenal masyarakat sebagai tempat pertemuan atau musyawarah. Ini dia rumah adat
Leo dari Sukovido. Silakan melanjutkan perjalanan menuju alun-alun. Mereka akan melakukan atraksi sepertinya ya. Luar biasa. Silakan Maluku dengan rumah adat Bayi Leo. Luar biasa. Kita lihat ini adalah adat Maluku. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Sukovido menampilkan adat Maluku. Selanjutnya ini paling barat Indonesia. Kita punya Aceh dengan nomor undian Republik Indonesia terus maju untuk Indonesia maju. Iya, inilah tari rebana dari Aceh. Iya, putra-putri dari seluruh daerah di Indonesia. Besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia melawan kolonial Belanda. Teuku Cikditiro yang bernama asli Muhammad Saman adalah seorang pejuang gerilya yang berasal dari Aceh. Setiap kali ia berhenti di suatu kota, Cikditiro akan menyampaikan ceramahnya tentang perang suci. Dan Cikditiro berhasil mengumpulkan 6.000 tentara untuk berperang melawan Belanda. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional dari Aceh. Suami istri ini saling bahu-membahu melawan penjajah Belanda. Namun mereka mempunyai strategi yang berbeda dalam menjalankan perjuangannya. Teuku Umar mencari cara agar dirinya bisa memperoleh senjata dari pihak Belanda dengan berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda. Dan Cut Nyak Dien melanjutkan strategi gerilya yang didukung oleh pasukannya yang gagah berani. Cut Mutia dan Sultan Iskandar Muda juga adalah pahlawan dari Aceh, di mana Cut Mutia adalah pahlawan perempuan ahli strategi perang, dan Sultan Iskandar Muda berhasil menyatukan seluruh wilayah semenanjung tanah Melayu dan menikmati kekayaan alam bersama dengan rakyatnya. Laksamana Kemarahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh dan dikenal sebagai Laksamana Laut perempuan pertama di Indonesia. Dia adalah panglima perang yang terkenal dan memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balai yang gagah berani. Ia melawan musuh-musuhnya hanya dengan menggunakan senjata renjang. Meneladani para pejuang Aceh, mari kita terus melaju untuk Indonesia maju. Bineka Tunggal Ika, kami berbeda-beda tapi tetap satu. Senvik, PT Senvik mewakili daerah Aceh, dan saat ini ikon yang ditunjukkan adalah rumah adat Aceh yang disebut juga Rumo Aceh. Silakan langsung melanjutkan perjalanan menuju alun-alun.
akan membawa budaya Sumatera Utara, menceritakan tentang keberagaman suku yang ada di Sumatera Utara, suku Melayu, Batak, Karo, Simalungun, Pak atau Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Suku-suku material alam. Rumah adat Toba membentuk rumah panggung. Jadi pengacara karena memang begini ya filosofinya. Luar biasa dari Sekolah Asrama Taruna Papua, Sumatera Utara. Lucu-lucu, kecil-kecil. Silakan melanjutkan perjalanan ke alun-alun. Pagi. Good morning. Morning. Horas. Kami dari Sekolah Asrama Taruna Papua mewakili keindahan dan keanekaragaman budaya. Horas. Horas. Luar biasa ya. Mobil hias. Selanjutnya kita punya Cakra Jawara dengan adat Sulawesi Tenggara, Malige Buton. Yang ditampilkan adalah rumah adat Buton, dan Malige merupakan kediaman Sultan Buton ke-37. Istana ini dibangun pada tahun 1930 dan terbuat dari kayu jati. Malige juga merupakan salah satu kemajuan arsitektur Buton dengan bentuk Malige. Silakan Buton dari Cakra Jawara, silakan melanjutkan perjalanan menuju alun-alun. Kita lihat sambil mereka berjalan, mereka dance. Selanjutnya kita punya Facilities Management, perwakilan dari adat Papua. Yang ditampilkan adalah perahu adat. Itu pada abad ke-19, perang merupakan hal lumrah demi menunjukkan status sosial. Motif pelayaran yang dilakukan oleh suku Biak tidak terlepas dari hubungan dengan kerajaan Tidore. Sebelum abad ke-19, tepatnya sebelum menaklukkan Tidore, orang Biak berlayar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelayaran ini dilakukan pada musim kemarau saat tempat tinggal mereka mengalami kekeringan. Facilities Management Papua dengan perahu adat suku Biak Wairon. Luar biasa. Dan selanjutnya dari SPCS, Strategy Planning Catering and Service, mewakili Papua Selatan. Nah, yang ditampilkan adalah Bevak yang merupakan rumah panggung khas suku Asmat di Papua. Bevak merupakan rumah singgah bagi masyarakat suku Asmat ketika sedang mencari makan di pinggir kali maupun di hutan yang jauh dari kampung tempat tinggal mereka. Rumah singgah ini menjadi tempat menyimpan perlengkapan masak dan bahan makanan yang didapat dari hutan. Setelah selesai mencari bahan makanan, mereka kembali ke kampung mereka dan tinggal di dalam Bevak. Inilah Strategy Planning Catering and Service Papua Selatan. Mari jadi patok kumar. Silakan melanjutkan perjalanan menuju alun-alun.
Ke puncak gunung. Yang mewakili Tionghoa. Kita tahu Tionghoa sudah menjadi beribu-ribu ratusan tahun sudah ada di Indonesia dan menjadi bagian daripada Indonesia. Yang ditampilkan adalah mobil Garuda Pancasila yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana juga sesuai dengan tema besar PTFI, We Are One. Etnis Tionghoa adalah kelompok yang tinggal di NKRI sejak merdeka pada tahun 1945. Etnis Tionghoa juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga tema yang diusung oleh Departemen Govrail salah satunya untuk memberikan penghormatan bagi mereka. Govrail etnik Tionghoa. Kita lihat penampilannya luar biasa pakaiannya. Dan kita lihat atraksi. Ada barongsai dan ada wushu. Luar biasa. Luar biasa, ini menambah keragaman di Indonesia. Wow, atraksi yang luar biasa. Sepertinya saya tidak bisa split seperti itu ya. Kalau saya menjadi barongsai mungkin lebih cocok. Ini adalah bagian dari budaya kita juga ya. Karena etnis Tionghoa sudah ada bersama-sama kita ratusan tahun dan menjadi bagian dari kita semuanya. Ini adalah bukti bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu, and we are one. Wow, adik ini masih wow, kungfu, wow, luar biasa. Selanjutnya sepertinya ada atraksi dari Siapa kita? Gole! Siapa kita? Gole! Siapa kita? luar biasa. Govrail Tionghoa, dan kita lihat pakaian adat mewakili dari berbagai daerah di Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat masih ada juga dari Govrail burung Garuda ya, yang melambangkan persatuan kita. Luar biasa sekali. Dan sekarang peserta yang terakhir, the last but not the least, kita punya PT Osato Seike DIY Yogyakarta. Mereka menampilkan rumah joglo yang berasal dari kata Tajumloro atau juglo yang berarti dua gunung. Dalam filosofi Jawa, gunung adalah tempat yang tinggi dan sakral. Oleh karenanya akan ditemukan dua gunung yang dapat dilihat dari atap rumah joglo. Kemudian rumah joglo adalah sebagai rumah tempat tinggal dan juga pemanfaatannya sebagai peninggalan sejarah. Ini ditandai dengan rumah joglo sebagai rumah pergerakan kemerdekaan di zaman Pangeran Diponegoro, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ki Hajar Dewantara, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan banyak lagi pahlawan perjuangan kemerdekaan yang tinggal di daerah lingkungan rumah joglo. PT Osato Seike, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Ada yel-yel yang mau ditampilkan, silakan. Monggo. Mereka semangat sekali ya. Oh, ada. Mungkin sambil jalan, silakan. Yes, tepuk tangan buat Osato. Dan kita lihat di belakang ada pengantin. They have groom and bride back there. Oke, dengan demikian berakhir
penampilan yang terakhir dan kami mengajak Bapak Ibu untuk menuju ke Kuala alun-alun Kuala Kencana untuk mengikuti Vipis Cooking Competition yang akan dimulai jam 9 di sana jam 9.30 dan di sana juga Anda bisa menikmati permainan-permainan seperti pasar malam, ada makanan-makanan Nusantara dan ada hiburan-hiburan lainnya. Dan kami persilakan semuanya menuju ke Kuala Kencana alun-alun Kuala Kencana. Terima